Ya, Pastor Stephen, saya mau tanya nih, Pastor. Alkitab itu, Pastor, itu beneran dari Tuhan atau enggak sih, Pastor? Karena begini, Pastor. Saya baca nih, Pastor, di Alkitab. Ya. Itu banyak hal-hal yang sifatnya tuh kayak supranatural begitu, Pastor. Kayaknya, apa dimensinya mujizat, Ya. hal-hal yang di luar logika manusia. Iya. Gitu. Nah, tapi waktu saya baca di Perjanjian Lama banyak tuh hal-hal supranatural terjadi. Perjanjian Baru juga sama. Ya. Hal-hal supranatural, mujizat banyak terjadi. Ya. Tapi di zaman sekarang, Pastor, bukan makin sering, malah makin jarang. Nah, apakah Alkitab itu memang dari Tuhan atau memang kisah yang ditulis oleh manusia yang memang mungkin ya nggak tahu mengarang atau memang itu kisah yang memang dahulu saja yang terjadi, karena pada kenyataannya sekarang itu nggak terjadi. Bukan berarti saya nggak percaya mujizat, Pastor. Saya juga percaya dan pengen ngalamin. Tapi kadang-kala nggak ngalamin soalnya, Pastor. Ini contoh, Pastor. Ini menarik, Pastor. Saya sakit gigi, Pastor. Saya doa-doain dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sakit banget, Pastor. Apalagi kalau ada orang yang tanya-tanya, sakit apa? Kenapa? Aduh, malah bikin tambah emosi. Udah doain gak sembuh-sembuh, banyak yang nanya. Tapi, Pastor, waktu sekali minum obat aja, hilang. Cespleng. Apa mungkin yang supranatural sudah menjadi obat, dan obat itu mesti kita minum, baru kita mengalami hal yang supranatural. Itulah yang disebut supranatural, kan? Ini bagaimana, Pastor? Kita mau ngalamin hal supranatural, tapi kenyataannya di zaman sekarang itu makin jarang tuh, Pastor, terjadi. Ya, yang pasti Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh para tokoh Alkitab, baik itu Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru. Dan Tuhan yang kita sembah itu sebetulnya adalah Tuhan pembuat mujizat. Karena Dia adalah Allah yang supernatural. Dan saya tetap meyakini sampai hari ini peristiwa supernatural itu masih terus ada. Walaupun ada begitu banyak orang Kristen yang semakin hari semakin jarang mengalami hal-hal ilahi, hal-hal supernatural, mengalami mujizat. Tapi itu tidak mengurangi kesupernaturalan dan realita mujizat Tuhan. Oh, itu yang Pastor Stephen yakini? Yes. Karenanya yang perlu kita lakukan hanyalah terus belajar membangun takaran iman kita, sehingga kita bisa terus terhubung dengan realita keberadaan Tuhan yang supernatural itu. Masalah yang seringkali terjadi di antara orang-orang percaya di tahun-tahun belakangan ini. Mereka itu seringkali cuma menjadikan Alkitab hanya sebagai sebuah pedoman moral. Wah, ini menarik ini, Pastor. Menjadikan Alkitab hanya sebagai paduan moral. Wah, kayak PPKN begitu ya, Pastor ya? Cuman sebatas begitu aja ya, Pastor? Seringkali orang hanya menjadikan prinsip-prinsip yang ditulis di Alkitab atau ayat-ayat Alkitab yang sebetulnya adalah kunci rohani untuk kita bisa terhubung dan sekaligus membuka dimensi kekekalan Tuhan, dimensi kedaulatan kuasa Tuhan. Tapi ya balik lagi, seringkali disebabkan karena para pemimpin, para pengkhotbah, para pemberita firman, mereka sendiri tidak mengalami realita kedaulatan Tuhan, maka dalam pesan-pesan yang mereka sampaikan saat berkhotbah atau mengajar, akhirnya hanya sekedar mencoba membenahi moral jemaat. Mengkondisikan jemaat hidup dalam etika Kristen yang harusnya dijalani. Tapi tidak membawa mereka terhubung dengan realita keberadaan Tuhan. Tapi baik ya itu, Pastor? Baik kan? Tapi tidak ilahi. Sementara seharusnya kehidupan kekristenan itu bukan cuma baik saja, harus ilahi juga. Jadi yang baik ini belum tentu ilahi ya, Belum Pastor? tentu ilahi. Kenapa? Seperti yang ditulis di dalam kitab Ibrani pasal 13. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tapi Yesus yang tidak pernah berubah dari dahulu itu, di zaman sekarang, harus direalisasikan oleh seorang pemimpin rohani. Yang juga mengalami bahwa Yesus itu tidak pernah berubah. Makanya kalau kita perhatikan di kitab Ibrani pasal 13, ayat yang ke-7 dituliskan supaya jemaat itu mengingat
memperhatikan kehidupan para pemimpin rohani yang sudah memunculkan buah-buah kehidupan dalam dirinya dan didorong untuk mengikuti jejak iman dari pemimpin rohani tersebut. Barulah di ayat berikutnya ditegaskan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi dengan kata lain, untuk jemaat mengalami Yesus yang tidak pernah berubah, pertama-tama dia membutuhkan untuk bisa belajar. Butuh untuk bisa meneladani kehidupan iman dari seorang pemimpin yang sudah mengalami bahwa Yesus tidak pernah berubah dalam hidupnya. Begitu ini jemaat mengikuti jejak kaki, jejak iman yang sama, maka saya percaya jemaat juga akan menikmati berbagai keilahian Tuhan dalam hidupnya. Gitu. Ya, saya pernah mendengar beberapa cerita dari jemaat Pastor Stephen juga yang menceritakan tentang hal-hal supranatural yang mereka alami, Pastor. Yes. Yang memang sih, aduh, mau saya bilang nggak percaya, tapi memang kayak nggak masuk akal, Pastor. Tapi kan real. Iya sih, tapi Sama seperti saya juga pernah mengalami. Sekali waktu entah bagaimana, ketika saya terbangun dari tidur di pagi hari, itu saya melihat segala sesuatu jadi berbayang gitu. Jadi mata saya memang pada waktu itu mengalami sebuah masalah. Saya sempat cek ke dokter, lalu kemudian dokter memberitahu kalau ada masalah di bola mata saya dan sebagainya. Dikasih vitamin, dikasih obat, saya udah minum, nggak ada efek apa-apa. Jadi akhirnya, sudahlah, didorong sama dokternya. Ayo cek lagi, sudahlah. Saya memutuskan untuk cari dokter yang lain. Dokter Yesus. Jadi kemudian saya mulai doa, minta Tuhan memberi pernyataan firman. Nah, ketika itu saya percaya ada suara Tuhan yang datang dalam hidup saya. Pernyataannya kurang lebihnya, kan sakit ini datangnya tiba-tiba, Stephen. Ini aku akan perintahkan perginya juga begitu saja. Nah, jadi saya imani itu. Seminggu berlalu, kok enggak terjadi apa-apa. 8 hari, enggak ada apa-apa. Sampai kira-kira masuk hari ke-10, kalau saya tidak salah, hari ke-10 atau hari ke-11, saya lupa. Pada waktu itu saya lagi sarapan dengan istri. Di saat saya lagi menikmati makan itu, selama 10 hari itu masih terus berbayang terus itu. Iya. Bahkan saat saya berkhotbah di gereja, itu saya melihat jemaat 2 kali lipat. wah, jadi tambah banyak ya, Pastor. Jadi tambah semangat dong, Pastor. Pasti ya, Pastor. Double. Tapi kembar semua ini ya gitu. Ya, jadi pada waktu itu sudah nggak ada tindakan medis yang saya lakukan. Pokoknya cuma deklarasi firman, meyakini bahwa Tuhan akan bikin mujizat, datangnya tiba-tiba, pergi begitu saja. Ya. Nah, suatu hari, sementara lagi sarapan, sementara lagi makan, lagi ngobrol dengan istri saya, tiba-tiba saya melihat, loh. Itu gelas yang awalnya 2, tahu berubah menjadi 1. Sembuh begitu saja. Wah, seperti yang Tuhan janjikan. Saya menangis saat itu. Karena mendapati, ini dahsyat. Ini luar biasa. Tuhan berfirman dan dia menggenapi firman-Nya. Saya juga nikmati. Itu sebabnya ketika saya membagikan kepada jemaat juga ngalami. Iya. Ada banyak kesembuhan yang jemaat bisa saksikan. Bahkan ada peristiwa-peristiwa supernatural yang jemaat alami ketika mereka terus mengembangkan takaran iman. Iya. Ini waktunya. Bukan cuma pendetanya yang sakti dan diurapi. Asik, jemaatnya tapi juga. seluruh jemaat dibangkitkan menjadi orang-orang yang diurapi Tuhan, disertai Tuhan, dan mengalami banyak mujizat ilahi. Saya berdoa, seberapa banyak saudara yang mengikuti program ini, biarlah Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidupmu. Ada banyak penyingkapan firman terjadi dalam dirimu, memperbesar kapasitas imanmu, dan membawa engkau menikmati realita Tuhan itu nyata dan dia masih terus bekerja. Ada banyak mujizat yang kau alami dalam hidupmu. Sama seperti yang dialami oleh banyak jemaat BCC. Haleluya. Ya, Pastor. Ini ada beberapa kesaksian dari jemaat Pastor Stephen. Saya mau sedikit kupas nih, Pastor. Ada masa yang begini, Pastor. Dia pengen makan salad, katanya. Cuman pengen makan salad, tiba-tiba ada orang yang naruh sayur di rumahnya dan ada jagung manis. Dan kejadiannya nggak cuma sekali, beberapa kali. Itu kayak punya keinginan terwujud.
Tuhan itu nyata, Dia memperhatikan, Dia mengikuti lika-liku dan perjalanan hidup kita, termasuk keinginan hati kita, Dia penuhi karena Dia Bapa yang baik. Nah, kita mau lihat tayangannya nih, Pastor ya. Oke. Saya punya cerita mengalami beberapa mujizat yang ternyata bukan cuma 1-2 kali, tapi berkali-kali. Jadi beberapa waktu yang lalu saya lagi sore-sore lah gitu, lagi mau siap-siap mau bikin makanan gitu. Nah kemudian saya lihat bahan-bahan di rumah, wah enak nih kalau kita makan salad gitu. Nah kemudian lagi sambil menyiapkan untuk makan salad, kemudian saya berpikir, wah enak juga nih kalau ada jagung manis, tapi memang lagi nggak punya stok jagung manis di rumah. Nah kemudian ya udah saya sambil siap-siapkan begitu, tapi kemudian tidak berapa lama saya butuh keluar rumah sebentar begitu. Ketika saya buka pintu rumah saya, nah di situ saya melihat ada 2 jagung manis di situ. Betul-betul pas sekali seperti apa yang saya inginkan. Yang saya inginkan loh, bukan yang saya butuhkan di situ. Nah, tapi yang ajaibnya ini tuh bukan kali pertama. Ini sudah kesekian kalinya. Jadi selama saya tinggal di rumah itu sekitar 3-4 tahun, ini sudah mungkin ke-4 ke 5 kalinya itu terjadi. Jadi sering ada bahan makanan yang ready untuk bisa dimasak, ready untuk bisa dimakan, itu ada di depan rumah saya begitu. Kali yang tadi saya ceritakan itu tentang jagung manis, tapi yang sebelum-sebelumnya itu ada kol, ada buncis, ada jambu kristal, dan itu tuh rasanya enak sekali. Dan berkali-kali saya yang tadinya mau ke pasar mau beli bahan masakan, akhirnya sampai bisa jadi ada beberapa kali saya nggak jadi perlu pergi karena tiba-tiba sudah ada di depan rumah begitu. Jadi dari peristiwa itu saya betul-betul bisa melihat bahwa wah, Tuhan itu se-sweet itu dan sepersonal itu. Bahkan hal-hal yang saya inginkan saja Tuhan penuhi. Bahkan yang sebenarnya nggak dipenuhi juga nggak kenapa-kenapa begitu. Dan di situ saya benar-benar bisa merasakan ada kasih Tuhan yang pemeliharaan Tuhan, kasih dan kesetiaan Tuhan yang luar biasa sekali. Kalau yang keinginan saja Tuhan perhatikan, apalagi yang kebutuhan. Nah, Pastor, setelah kita melihat tayangan ini, Pastor, ini saya curiga, Pastor. Jangan-jangan dia di WhatsApp grup butuh apa namanya jagung manis. Dia nggak sadar kali itu, Pastor, gerak jagung manis. Ada yang datang nggak masuk logika nih, Pastor nih. Apa memang nggak masuk logika ini, Pastor? Ya. Sampai sebegitunya begitu, Pastor. Karena kalau kita bicara tentang kedaulatan Tuhan, lalu kita bisa merasionalisasikan atau melogikakan kedaulatan Tuhan, itu bukan lagi kedaulatan Tuhan. Itu bukan lagi mujizat. Oke. Semua yang disebut mujizat dan wujud kedaulatan Tuhan itu pasti di luar nalar manusiawi kita. Kalau masuk logika ya bukan mujizat ya begitu ya, Pastor. Oh iya. Jangan-jangan kitanya yang jadi Tuhan. Oke. Iya. Itu menarik ya, Pastor. Maksudnya satu keinginan tahu-tahu muncul dan Tuhan kayak denger dan tersedia begitu aja. Yes. Ada lagi, Pastor. Nih kesaksian ibu-ibu, Pastor. Jadi, Pastor, dia belanja nih, Pastor. Karena dia mau menyediakan makanan untuk orang-orang yang ada di rumah, terutama anak-anak kecil mau kayak sekolah minggu begitulah, Pastor. Di situ. Jadi dia mau belanja. Duitnya 100.000 satu lembar. Oke. Nah, dia pergi ke pasar, Pastor. Balik ke rumah duitnya udah pecah. Karena kan sudah dibelanjakan. Tapi hitungannya tetap 100.000. Asik. Duitnya nggak berkurang. Ini saya pikir jangan-jangan abangnya salah ngasih kembalian ini. Nah, kita dengerin dulu ya, Pastor ya. Oke. Ya, saat itu di rumah saya akan diadakan satu perkumpulan untuk anak-anak kecil ya, anak sekolah minggu, tapi yang dari berbagai gereja. Mereka dikumpul di rumah saya, terus nanti ada tim dari BCC, guru Big Kids yang akan datang untuk mengajar mereka. Dalam persiapan itu biasanya saya selalu menyediakan kayak makanan-makanan kecil gitu buat mereka. Saat itu saya mau pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan yang akan saya buat untuk anak-anak ini. Sampai saya tiba di pasar, saya belanja ke beberapa tempat belanja. Pas saya udah mau balik, mau ngambil kunci motor ceritanya. Saya narik dari kantong celana saya, loh kok uang saya masih ada gitu, masih utuh. Akhirnya saya balik ke beberapa tempat-tempat saya berbelanja itu untuk menanyakan kepada mereka, saya udah bayar belum? Ada sekitar 3 atau 4 toko yang saya samperin,
Dan mereka bilang, udah kok. Terus saya sampai bilang, coba deh dicek lagi. Sampai dia keluar, enggak Bu, ini benar. Yang ini modal awal saya, yang ini yang udah dibayar tadi. Oh ya udah, dari toko 1 sampai ke 4 toko itu mereka bilang bahwa sudah dibayar. Yang saya belanja itu udah melebihi daripada yang uang saya bawa sebenarnya. Kayak seperti itu. Sampai saya hitung lagi, loh kok ini nggak berkurang? Kayak seperti itu sih. Nah, ini menurut Pastor gimana? Itu kan ibu-ibu apa dia, tapi ya saya mau membantah. Tadi dia sendiri mengatakan bahwa ternyata dia udah datengin lagi Yes. ke tempat pasarnya. Coba jangan-jangan kamu salah. Ya. Tapi pas sudah dihitung-hitung bener kok duit yang diterima. Nah itu ya sekali lagi nih kayak nggak masuk logika ya Pastor ya. Itulah wujud dari kedaulatan Tuhan dan mujizat yang Tuhan ingin lakukan untuk setiap umat pilihannya. Setiap orang percaya ditetapkan untuk hidup oleh iman. Dan iman itu akan selalu memunculkan hasil. Kalau kita berkata, saya percaya, saya beriman. Tapi tidak ada sesuatu yang ilahi terjadi dalam diri kita. Wah itu artinya iman yang mati. Kalau kita betul-betul mengalami pekerjaan firman yang membangkitkan iman. Dan iman kita itu kita realisasikan dalam bentuk tindakan. Pasti akan ada sesuatu yang kita alami. Dan itu adalah wujud dari kedaulatan tangan Tuhan. Perbuatan tangan Tuhan yang hebat, yang besar. Yang terjadi dalam diri kita. Sehingga kita bisa bersaksi. Oke. Lewat kesaksian ibu itu, saya percaya ada banyak orang, ibu-ibu yang lain atau siapapun juga yang punya masalah ekonomi. Iya. Akan bisa mulai belajar mengembangkan takaran iman mereka dan meyakini bahwa Tuhan yang disembah oleh ibu itu adalah Tuhan yang sama yang saya sembah juga. Jadi apa? Ya kalau saya butuh mujizat, Tuhan yang sama akan bikin mujizat juga buat saya. Gitu. Nah terus ada lagi Pastor. Nah. Dia pergi ke pasar lagi. Beli ayam. Oke. Dipotong kecil-kecil. Aha. Hasil potongannya kecil-kecil. Iya. Dia pengen, aduh kok jadi kecil ya ayamnya. Dibawa ke rumah. Iya. Pas nyampe di rumah, jadi gede-gede Pastor. Terus ada kejadian unik lagi. Waktu itu, saat itu saya ini berhubungan dengan pasar, mungkin karena saya ibu rumah tangga ya. Saya pergi ke pasar untuk membeli ayam. Waktu saya pergi sampai ke tukang ayam itu, saya melihat ayamnya kecil, nggak seperti yang saya mau gitu kan. Terus akhirnya saya tetap beli karena saya udah nggak punya pilihan lain. Saya tetap beli dengan ayam yang ukuran kecil itu. Saya pulang di atas motor, ada perkataan yang gini, nggak ada yang mustahil, gitu aja. Nggak ada yang mustahil, cuman gitu aja perkataan itu keluar. Akhirnya saya sampai di rumah, saya buka belanjaan saya, ayam itu tiba-tiba potongannya berubah jadi gede-gede. Haleluya. Ya rasanya nggak masuk logika, tapi saya pengen juga sih ngalamin hal yang sama Pastor. Beli Kan Yesus kecil-kecil. juga pernah mau memberi makan 5.000 orang, tapi hanya ada 5 roti dan 2 ikan yang merupakan menu makan siang anak kecil. Artinya kan ini ikannya bukan ikan paus. Iya. Rotinya juga bukan roti yang segede gaban gitu. Karena untuk makan anak-anak kecil saja. Tapi ketika diberkati, yang terbatas itu jadi tidak terbatas. Bisa memberi makan 5.000 orang, punya sisa 12 bakul, kan keren. Iya. Dan itu adalah wujud nyata bahwa Tuhan itu masih bekerja sampai sekarang. Potongan-potongan ayam kecil bisa jadi besar. Bisa jadi besar. Nah, Aduh. Memang pikiran kita ini udah begitu lahiriah ya Pastor. Jadi kayak nggak terbiasa mendengar kata supranatural, terus mendengar orang kesaksian seperti itu kayaknya masa sih? Iya sih, Gitu. tapi dia ngalamin ya gimana? Pengen juga sih. Cuman ya kayak tadi kan belanja kan Pastor. Kan lumayan ya Pastor ya, hematnya kan banyak ya kalau bisa kayak begitu. Pengen ngalamin, bisa ya Pastor? Kita semua bisa ngalamin ya Pastor? Semua kita bisa mengalaminya. Dan saya yakin bahwa takaran iman yang Tuhan sedang terus bangun dalam hidup jemaat adalah takaran iman yang juga Tuhan ingin impartasikan dalam hidup semua saudara. Kalau mungkin saya sebagai pemimpin mengalami mujizat, orang bisa aja berkata, ya kan Bapak kan hamba Tuhan, dekat dengan Tuhan, wajarlah terima mujizat. Nah ini kalau jemaat, kan seringkali kita bilang gini, saya ini kan cuma jemaat biasa, iman kecil, iman lemah. Nah ini ternyata jemaat pun bisa mengalami banyak mujizat. Artinya semua saudara, engkau juga
bisa alami mujizat Tuhan. Engkau semua juga akan bisa alami terobosan-terobosan rohani dan mengalami peristiwa-peristiwa supernatural yang di luar nalar manusia. Saya hanya berdoa, biarlah Roh Kudus terus singkapkan prinsip-prinsip kebenaran, Roh Kudus singkapkan prinsip firman, dan ada impartasi iman yang terjadi dalam hidupmu. Saya berdoa, semua kesaksian yang tadi saudara dengar, bukan hanya sekedar sebuah kesaksian, bukan hanya sekedar sebuah cerita, tapi itu menjadi impartasi iman dalam hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya.